Halo para Bapers Mania, para penyuluh KB dan kader program Bangga Kencana. Terima kasih telah hadir lagi dalam Obat Baper. Kita akan memberikan atau memilih lagi pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab di hari Jumat yang lalu. Kita akan coba jawab di sesi kali ini. Semoga para penyuluh KB dan juga kader-kader di lini lapangan dalam keadaan sehat dan tidak lagi baper seperti yang sudah-sudah. Ya, kita akan difasilitasi oleh Mbak Tiwi yang akan sebagai moderator. Silakan Mbak Tiwi. Halo Pak, selamat pagi. Ya. Ini banyak banget nih Pak pertanyaan dari penyuluh KB tentang Dupak. Kayaknya memang ini adalah materi atau tema yang ditunggu-tunggu gitu. Oke. Kita mulai aja ya Pak ya. Silakan. Pertanyaan pertama dari Tuti di Sultra. Apakah KTI yang dibuat wajib dilakukan sosialisasi atau penilaian terlebih dahulu di OPDKB sebelum diajukan sebagai dokumen Dupak? Ya. Oke, saya langsung jawab ya Mbak Tiwi. Terima kasih. Ya Pak. Pertama, teman-teman penyuluh KB yang harus rekan-rekan punya adalah atau pelajari, kita sudah punya perban yang mengatur tentang karya tulis ilmiah. Ya, pertama itu dulu, kita harus pahami dan pelajari ketentuan-ketentuannya. Karena di situ ada beberapa tipe-tipe KTI yang Bapak Ibu atau rekan-rekan penyuluh bisa buat. Nah, sebagai batasan utamanya sebuah KTI atau karya tulis ilmiah adalah tentu sesuai dengan namanya, karya tulis ilmiah. Ya, artinya sesuatu yang dibangun atau disusun di KTI ini emang harus ada pertanggungjawaban ilmiahnya. Nah, tentu effortnya dalam membuat KTI itu tidak mudah, saya pahami itu. Saya dan rekan-rekan penyuluh tidak perlu khawatir, menyusun sebuah KTI itu tidak harus sendirian. Tapi kalau bisa sendirian lebih bagus. Nah, namun saya membuka peluang di dalam aturan tersebut, menyusun KTI itu bisa lebih dari sendiri. Namun nanti pembagian angka kreditnya tentu akan mengikuti. Misalnya dia mau membuatnya berdua gitu ya, maka porsi angka kreditnya akan lebih dominan kepada penulis utamanya, sementara penulis pembantunya hanya sekian persen gitu. Nah, kemudian kalau mau bentuknya bertiga, sama penulis utamanya nanti lebih besar bobotnya, sementara dua penulis pembantunya akan mendapatkan bobot masing-masing. Nah, pertanyaannya adalah apakah itu harus disosialisasikan? Nah, saya harus menyampaikan begini. Ketika Bapak Ibu sudah memiliki effort yang lebih menulis sebuah KTI dan KTI itu hanya dijadikan dokumen perpustakaan, kan sangat disayangkan. Akan lebih baik kalau KTI-nya itu dipresentasikan mulai dari kelompok-kelompok yang terdekat seperti OPD, seperti perwakilan atau sesama dari kerabat-kerabat penyuluhnya. Nah, akhirnya apa yang kita tulis itu bisa memiliki nilai manfaat bagi perorangan, bagi profesi ataupun bagi institusi. Jadi kata keharusan itu memang tidak tertulis secara besar, tapi memang harus kita dorong untuk dipresentasikan. Yang diwajibkan untuk dipresentasikan adalah yang karya tulis dari ahli muda ke madya dan dari madya ke utama. Itu wajib dipresentasikan karena nanti ada forum karya tulis ilmiah di situ. Oke, kayaknya udah jelas banget nih jawaban dari Pak Made, udah bisa dimengerti banget nih Pak ya. Oke. Kalau lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak. Ya. Dari Sudarmi, nilai PAK saya Jun 2019 sudah memenuhi untuk naik pangkat ke 4D. Tapi waktu konsultasi ke provinsi masih nunggu aturan dari pusat. Mohon penjelasannya Pak Made. Dari Sudarmi, tapi nggak tahu dari mana. Baik, terima kasih. Jadi angka kreditnya sudah terpenuhi. Jadi mau akan naik jabatan namanya ya. Karena spek 4D itu adalah jabatan ahli utama. Maka seperti yang sudah kita ketahui, syarat untuk naik jabatan itu tidak hanya angka kredit. Seperti ada formasi, ada uji kompetensi, dan juga sebagainya. Nah, ketika penyuluh KB yang sudah mengumpulkan angka kredit dan memenuhi pada pangkat 4D-nya, yaitu atau jabatan ahli utama, maka yang harus dipenuhi adalah menunggu atau bisa mengusulkan ketika ada rekrutmen
penyuluh KB ahli utama yang saya kasih bocoran dalam waktu dekat kami akan membuka membuka rekrutmen untuk penyuluh KB ahli utama. Nah, teman-teman yang sudah terpenuhi, sudah ada uji kompetensinya, kategori lulus atau kategori di atas standar dan sesuai standar ya maksudnya ya, itu kan lulus artinya. Lalu nilai angka kreditnya terpenuhi, formasinya sudah ada 16 gitu ya. Dan tinggal melamar saja, melamar di jabatan ahli utama. Dan jangan lupa KT siapkan, karena kalau kalau naik jabatan ke ahli utama, KT itu bobotnya sangat besar dan wajib, pengembangan profesi itu wajib. Silakan pelajari lebih lanjut di Permenpan 21-nya. Siap. Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak, tentang tadi naik jabatan udah, tidak hanya angka kredit ya Pak ya. Iya. Ini ada pertanyaan dari YouTube nih Pak, waktu kita online ini di YouTube dari Latifah Hanun, penyuluh KB Kota Mataram. Mau bertanya, seandainya kita punya sertifikat yang belum dimasukkan ke dalam Dupak periode sekarang ini, apa bisa dimasukkan ke periode berikutnya? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Latifah atas pertanyaannya. Secara umum, bukti fisik pengajuan kegiatan yang bisa dinilai adalah 1 tahun. Nah, ketika periodenya itu masih dalam 1 tahun dan belum dinilai atau diusulkan di periode sebelumnya, itu masih bisa diusulkan di periode setelahnya. Yang penting dia tidak melewati dari 1 tahun. Tapi kalau sudah melewati, maka dokumen itu tidak bisa dinilai. Singkat jawabannya Pak untuk pertanyaan ini. Nah, ada lagi nih Pak dari Dwi Jamu, masalahnya masih tentang sertifikat. Sekarang banyak webinar dan memberikan sertifikat. Apakah bisa diajukan semua dan dinilai semuanya padahal jumlahnya sampai 20 sertifikat? Ya. Ini menarik ya, sebuah perubahan di era pandemi. Salah satunya meskipun pandemi itu tidak mengenakan, tapi ternyata ada positif juga dari masa pandemi, di mana perubahan terhadap digitalisasi itu semakin cepat dan kita beradaptasi tentang kondisi itu. Nah, salah satunya adalah aktivitas webinar yang bersertifikat. Membuat gimmick, ada para pejuang-pejuang sertifikat. Panen sertifikat, Pak. Ya, panen sertifikat. Nah, untungnya di jabatan penyuluh KB tidak dibatasi sertifikatnya minimal atau maksimal berapa. Jadi boleh kalau punya sertifikat itu 30, 20 boleh. Nah, tapi yang Bapak Ibu harus ketahui, sertifikat ini masuknya ke dalam unsur penunjang. Ketika nanti akan dihitung untuk kenaikan pangkat atau kenaikan jabatan, sebesar-besarnya nilai di unsur penunjang hanya terbobot 20% saja. Seperti itu. Oke, 20% ya. Jadi kalau misalnya 20, ya paling nilainya, kalau satu sertifikat nilainya 1 ya Pak? 1, nilainya 1. Ya. Dia sama berarti tinggal dikali aja tuh. Ya. Itu untuk Bu Dewi. Ada lagi nih Pak, masih ada 3 lagi nggak apa-apa ya Pak? Dari Nur Dewi, selamat pagi Pak Made, saya tanya lagi ya tentang PKB ahli madya. Ada yang medis dan tidak. Kalau yang medis penyuluh itu langsung bisa melayani. Apakah ini dapat tambahan untuk naik pangkat Pak? Nilainya langsung pelayanan. Terima kasih. Mohon diulang Mbak Tiwi, izin. Ya, jika penyuluh KB ahli madya ada yang merupakan medis, tenaga medis. Terus kalau tidak yang medis itu, maksudnya gini, kalau yang tenaga medis itu langsung melayani jadi memberikan penyuluhan lalu melayani, itu dapat tambahan nggak untuk angka kredit kenaikan pangkatnya gitu? Baik, saya coba menduga pertanyaannya dulu ya. Yang pertama, ini mungkin pertanyaan dari penyuluh KB yang punya background pendidikan bidan atau gitu mungkin. Bidan, ya, which is artinya yang perlu kita sepakati dulu bahwa ibu atau mbak atau siapapun memiliki 2 profesi yang dijalani. Profesi yang pertama selaku jabatan penyuluh KB-nya itu adalah profesi di PNS-nya. Sementara profesi bidannya mungkin di luar PNS-nya, tapi dua-duanya dijalani. Sama seperti saya PNS-nya itu sebagai analis kepegawaian, tapi di luar PNS-nya saya sebagai psikolog. Dua-duanya saya menjalankan kedua profesi itu. Itu apakah boleh? Boleh. Tapi yang harus saya lakukan adalah ketika profesi saya di PNS tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan di profesi saya sebagai psikolog, maka saya tidak boleh melanggar itu.
Karena di setiap profesi itu punya kode etiknya. Sebagai contoh penyuluh KB. Penyuluh KB karena dia juga profesi bidan, apakah kegiatan melayani teknis medis itu boleh dapat angka kredit? Tidak boleh. Karena penyuluh KB tidak ada tupoksi melakukan kegiatan pelayanan teknis medis. Tapi untuk profesi kebidanannya boleh, silahkan. Apalagi kalau itu sudah diberikan izin sebagai izin praktek gitu ya. Nah, tapi kalau sebagai bidan melakukan kegiatan penyuluhan yang merupakan kegiatan dari penyuluh KB dan itu menjadi bagian dari rencana kerjanya, diketahui oleh atasan atau pendaya gunanya, maka boleh dijadikan usulan untuk angka kredit gitu. Oke. Siap. Ada lagi nih Pak. Dari Kalsum Persada Nasution. Ya. Mohon bertanya Pak Made, saya PLKB ASN dari Kabupaten Kotim Provinsi Kalteng. Jadi saya jadi PLKB sejak pengangkatan CPNS tahun 2015. Sudah pernah sekali naik pangkat secara reguler pada tahun 2019, namun sampai sekarang belum di-in-passing. Bagaimana proses naik pangkat saya berikutnya, Pak? Apakah bukti fisik saya dari tahun-tahun sebelumnya masih bisa digunakan untuk pembuatan angka kredit? Baik, terima kasih atas penanya yang terkait dengan in-passing. Pertama saya harus pastikan dulu berarti yang bersangkutan atau penanya itu saat ini masih PLKB. Nah, meskipun dalam formasi pengangkatannya itu adalah calon penyuluh KB. Nah, ketika sekarang ini masih PLKB, berarti yang bersangkutan tidak harus mengumpulkan angka kredit dan kenaikan jabatannya adalah jabatan reguler yang 4 tahunan. Nah, ketika nanti sudah akan menjadi penyuluh KB, maka yang bersangkutan bisa mengusulkan bukti fisiknya selama dia menjadi PLKB untuk angka kredit pertama saja. Nah, kalau angka kredit pertama itu boleh bertahun-tahun boleh. Tapi kalau sudah menjadi Jafung penyuluh KB, yang kami atur hanya tahun. Begitu. Oke, Pak. Ada lagi satu pertanyaan terakhir, Pak. Oke. Dari Mandasia. Bagaimanakah perlakuan terhadap PKB yang sudah memiliki ijazah D4 atau S1 sebelum bergabung dengan BKKBN, bahkan sebelum diangkat jadi CPNS, dan ijazah tersebut belum terakomodir atau linier dalam Permenpan? Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama yang harus dilakukan, konsultasikan hal ini ke Biro SDM atau ke kepegawaian di provinsi. Untuk apa? Untuk menyamakan persepsi dan mendapatkan persetujuan terkait dengan pengakuan ijazahnya. Nah, sebenarnya kalau dalam konsepnya, teman-teman yang melamar menjadi PNS pada formasi bukan S1 atau D4, tentu itu yang digunakan dulu. Nah, meskipun ijazahnya sudah memiliki sebelumnya, ya sebenarnya itu harusnya tidak boleh sebenarnya. Karena kan itu mengambil peluang terhadap formasi yang ada ya. Nah, tapi saya nggak bisa jawab secara real. Saran saya konsultasikan ke Biro SDM atau ke kepegawaian provinsi. Yang utama yang harus dilakukan adalah ijazah tersebut harus mendapatkan persetujuan atau penyetaraan dulu. Jadi konsul dulu aja ya, Pak? Ya, sepertinya begitu. Sip. Ada 7 pertanyaan sudah terjawab semua oleh Pak Made. Tentang KTI yang harus disosialisasikan atau tidak, itu jawabannya akan lebih baik jika disosialisasi dan dipresentasikan, tapi tidak wajib kecuali ingin naik jabatan ya Pak ya, dari muda ke madya. Muda ke madya, madya ke utama. Atau madya ke utama. Kemudian untuk naik jabatan itu tadi tidak hanya angka kredit yang dinilai, tapi juga harus ada usulan. Kalau memang ada formasinya, bisa mengusulkan, bisa mendaftar dengan semua syaratnya harus lengkap dan juga harus ada KTI, ya kan Pak? Betul. Mungkin itu saja ya Pak yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kemarin tertunda jawabannya. Ya, terima kasih Mbak Tiwi. Semoga sesi ini bisa membuat teman-teman penyuluh lebih happy, tidak lagi bapers. Kalau masih bapers, tidak perlu khawatir. Selalu simak obat baper setiap hari Jumat di setiap minggunya. Karena kita menjawab semua seluruh keluh kesah dari penyuluh KB maupun kader. Oke? Perlagi ya, terus semangat.
Sampai jumpa. Salam BKBN. Berencana itu keren. Keren.